Hai kawan, video kali ini tentang menjaga kesehatan mental. Ketika Anda memikirkan frase tentang menciptakan kebiasaan sehat untuk diri sendiri, Anda mungkin berpikir tentang makan makanan sehat, olahraga teratur, serta tidur yang cukup dan tepat waktu. Ini semua adalah hal-hal baik yang dapat dilakukan untuk kesehatan fisik Anda. Tetapi, bagaimana dengan menciptakan kebiasaan sehat untuk kesehatan mental Anda? Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh. Keduanya bisa saling mempengaruhi. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kebiasaan kesehatan mental yang baik, berikut ada 6 kebiasaan baik yang dapat membuat kesehatan mental Anda menjadi lebih baik. Pertama, Anda dapat mengendalikan emosi Anda. Obrolan dengan seorang teman bisa saja menyakiti dan membuat Anda kesal. Bahkan, nasihat orang tua Anda agar melakukan tugas dan pekerjaan lebih baik di saat menurut Anda telah melakukan segala sesuatunya dengan cara yang paling baik juga bisa melukai hati dan membuat Anda marah. Dalam situasi seperti ini, dapat dimengerti bahwa mungkin saja Anda merasa kesal, cemas, atau bahkan marah. It's okay, ini tidak apa-apa. Merasakan emosi semacam ini tidak membuat Anda lemah. Ini sangatlah normal. Di saat Anda tidak mengizinkan emosi-emosi negatif itu mengendalikan Anda, inilah sebenarnya yang akan menguatkan mental Anda. Contoh, ketika Anda sedang berdebat dengan teman Anda tidak langsung mengeluarkan kekesalan dan kemarahan pada mereka, tetapi Anda memilih untuk tetap tenang meskipun pada saat itu Anda sedang kesal dan marah. Atau mungkin ketika Anda sedang sedih, Anda tidak membiarkan kesedihan itu, tidak mengeluarkan beban dan kecewa itu yang akan menyeret Anda ke bawah dan menjauh. Berarti Anda telah mencoba untuk melewati dan keluar dari rintangan ikatan emosi negatif. Anda dapat mengenali emosi-emosi negatif dan memilih untuk mengakui dan menerima mereka, sehingga Anda dapat dengan tenang berproses dan bekerja sama dengan mereka dalam merespon dan bereaksi atas segala situasi. Kedua, Anda mempertanyakan pikiran dan keyakinan Anda tentang suatu hal. Bagaimana tentang mempertanyakan pikiran dan keyakinan membuat Anda kuat secara mental? Jadi, ketika Anda berpikir kritis tentang pikiran dan keyakinan Anda, sebenarnya Anda sedang menantang diri Anda sendiri. Dengan internet di ujung jari kita, ada banyak informasi bisa dicari, diambil, dan dijelajahi. Anda bisa kewalahan ketika mencoba mengikuti apa-apa yang benar dan apa itu kebohongan, atau menerima sebuah rumor dan isu dengan mudah, dan mendengar kabar berita sebagai kebenaran secara utuh. Orang yang kuat secara mental biasanya selalu mempertanyakan dan berpikir kritis tentang hal-hal yang mereka temui. Apakah itu suatu informasi tentang keluarga dekat atau tentang artikel berita yang baru saja mereka lihat. Mempertanyakan hal-hal yang Anda baca atau dengar memberi Anda alasan untuk menggali lebih dalam, memungkinkan Anda untuk belajar lebih banyak, dan memberi Anda kesempatan untuk belajar tentang hal-hal yang berbeda dari beberapa pandangan. Dengan melakukan ini, berarti Anda memegang kendali atas bagaimana sebuah informasi bisa mempengaruhi mental pikiran Anda. Ketiga, Anda memiliki batasan-batasan yang sehat di tempat dan posisi Anda berada untuk diri Anda sendiri. Apakah Anda merasa seperti keset bagi orang-orang yang melintas? Apakah Anda mencurahkan segalanya untuk membantu teman dan anggota keluarga ketika mereka membutuhkan bantuan? Menciptakan batasan yang sehat untuk orang-orang dalam hidup Anda adalah kebiasaan yang baik untuk kekuatan mental. Menurut artikel dari P6, batasan-batasan pusat adalah ukuran harga diri Anda sendiri. Jadi, ketika Anda membuat batasan yang sehat,
Berarti Anda memberitahu orang lain bagaimana cara memperlakukan diri Anda dan membiarkan Anda menjadi versi terbaik Anda. Ketika Anda tidak memiliki batasan itu, maka akan lebih mudah untuk selalu mengatakan "ya" kepada orang atau hal lain. Anda sering membiarkan teman berkeluh kesah dan curhat tentang masalah mereka kepada Anda, atau Anda sering membiarkan teman mengolok-olok Anda? Ingin selalu berada di samping seseorang dan menawarkan bantuan ini penting dan bukan hal buruk. Tetapi, untuk selalu ada dan siap siaga untuk semua orang, bisa juga memberi tekanan kepada diri Anda sendiri. Anda tidak bisa keluar dari cangkir mental yang kosong dengan tidak menetapkan batasan-batasan yang sehat. Ada kesempatan baik yang akhirnya akan membuat cangkir pikiran mental Anda tetap sehat dan kuat. Penting untuk membuat batasan-batasan dengan orang-orang di sekitar Anda, sehingga Anda tidak menenggelamkan diri Anda sendiri ke dalam emosi mental dan fisik yang buruk dan merugikan. Keempat, Anda secara aktif belajar dari kesalahan-kesalahan Anda sendiri. Apakah Anda pernah mengatakan sesuatu yang tidak baik dari hasil kemarahan dan kekecewaan Anda? Apakah Anda mendapatkan nilai ujian yang lebih rendah dari apa yang Anda harapkan? Atau mungkin Anda berada dalam situasi di mana Anda tidak bisa melakukan yang terbaik? Atau juga Anda terlalu fokus pada mereka yang mengungkit masa lalu Anda? Hal-hal ini tentu saja akan menambah lebih banyak tekanan pada pikiran dan mental Anda. Ketika Anda memikirkan apa yang sedang terjadi, mencari tahu mengapa ini bisa terjadi, dan membuat rencana untuk memperbaikinya dan berjanji untuk tidak mengulanginya di masa depan, maka hal ini akan membuat Anda lebih kuat secara mental. Karena hal itu menunjukkan bahwa Anda memilih untuk terus tumbuh dan berproses, serta belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kelima, Anda membatasi waktu dalam bersosial media. Berapa banyak Anda menghabiskan waktu bersosial media dalam sehari? Media sosial adalah bagian besar dari kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Ini bisa jadi cara terbaik untuk selalu terhubung dengan teman-teman dan keluarga, dengan berbagai meme dan gambar-gambar kucing yang lucu. Tetapi, ada juga resiko dan dampak buruk dari bersosial media. Melalui aplikasi seperti Instagram dan Facebook, Anda dapat dengan mudah membandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain. Foto-foto yang menggunakan filter mengkilap dan postingan kebahagiaan hidup mereka dapat memperlihatkan bahwa rumput mereka lebih hijau daripada rumput Anda. Dan perbandingan hidup yang tidak sehat ini baru saja dimulai di hati dan pikiran Anda. Menurut sebuah penelitian, penggunaan media sosial, berbagai situs dan aplikasi dapat menyebabkan dan terkait erat dengan gejala depresi. Hal ini terjadi ketika semua hal dapat terekspos di media sosial dan Anda mulai berpikir bahwa Anda tidak cukup bahagia, Anda tidak cukup baik dan sejahtera dibandingkan kehidupan orang lain. Atau Anda iri dengan hal-hal yang orang lain lakukan di sosial media. Membatasi penggunaan sosial media dapat membantu Anda untuk menghindari perbandingan hidup yang tidak sehat dan membahayakan mental dan pikiran Anda. Apakah Anda membatasi jumlah waktu yang digunakan dalam bersosial media dalam sehari? Atau Anda hanya membuka sekedar memeriksa media sosial pada pagi dan malam hari saja? Membatasi waktu dalam bersosial media dapat membantu Anda kuat secara mental dan kepribadian. Keenam, banyak meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time. Apakah Anda memiliki hari-hari yang panjang di sekolah atau di kantor? Apakah Anda melakukan lebih banyak pekerjaan daripada seharusnya? Apakah Anda melakukan sesuatu terus-menerus agar tetap produktif? Melakukan suatu hal pekerjaan yang sesuai atau bahkan melewati target dan keharusan, selalu menjaga agar tetap produktif adalah hal yang luar biasa. Tetapi, ketika Anda tidak memiliki waktu untuk diri Anda sendiri, untuk memulihkan tenaga dan pikiran Anda
atau bahkan sekedar mengistirahatkan diri Anda, maka hal ini akan menghancurkan kesehatan mental Anda. Rehat dan vakum sejenak dari segala rutinitas memungkinkan otak Anda untuk memulihkan perhatian dan motivasi. Hal ini dapat mengembangkan kreativitas, memperkuat daya ingat, dan bahkan dapat membuat Anda lebih produktif dalam jangka panjang. Ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk diri Anda dari rutinitas dan hari-hari sibuk Anda untuk sekedar jalan-jalan, membaca buku, atau bahkan sekedar berbaring di sofa dan menonton acara TV favorit, ini berarti Anda telah memberikan mental dan pikiran Anda untuk istirahat, mengisi ulang, dan memulihkan kesehatan mental Anda. Ini sama halnya ketika Anda tidur siang untuk menaikkan energi fisik Anda. Jadi, pikiran dan mental juga membutuhkan istirahat. Apakah Anda sudah melatih dan melakukan keenam kebiasaan baik ini untuk menjaga kesehatan dan kekuatan mental Anda? Jika sudah, apakah kebiasaan baik ini dapat membantu Anda dalam menjaga kesehatan dan kekuatan mental? Apakah Anda mengetahui seseorang yang membutuhkan dan harus melakukan kebiasaan-kebiasaan baik ini? Apakah Anda juga kenal seseorang yang bisa dan telah mendapatkan manfaatnya dari kebiasaan-kebiasaan baik ini? Beritahu kami jawabannya di kolom komentar ya. Kami senang mendapat respon Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu.